Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, hari ini akan kita mulai pembelajaran kita ya. Namun sebelumnya silahkan untuk mengisi kehadiran ya pada absensi ya. Jika yang belum mengisi segera diisi karena ada tenggang waktunya ya. Oke. Bagi yang sudah, Ibu ucapkan terima kasih dan sekarang kita lanjutkan, kita mulai pembelajaran kita. Nah, jadi untuk topik yang akan kita bahas mengenai pertumbuhan pada tumbuhan, ya. Nah, di sini ada standar kompetensi, ada pula kompetensi dasar. Oke, kita lewati. Nah, ini juga ada indikator ya. Bisa kalian baca sendiri ya. Nah, kita masuk ke pengertian pertumbuhan ya. Pasti istilah ini bukan istilah yang sulit menurut Ibu ya untuk kalian pahami ya. Jadi yang dinamakan pertumbuhan menurut kalian apa? Nah, begitu pula dengan perkembangan ataupun juga dengan perkecambahan pada tumbuhan itu seperti apa. Nah, semuanya akan kita bahas pada topik ini ya. Nah, pertumbuhan dimulai sejak kapan ya? Ini yang akan kita cari ya. Kemudian perkecambahan, yang dimaksud perkecambahan adalah apa ya? Mungkin istilah ini semua orang pasti tahu perkecambahan, tapi perkecambahan yang seperti apa? Apa itu perkecambahan? Ya, kalau kecambah pasti semuanya Ibu pasti pernah makannya ya. Tapi perkecambahan yang dimaksud di sini bukan sekedar kecambah yang sering kita makan itu ya, yang ada di bawang, bukan itu gitu. Jadi perkecambahan dalam biologi ini luas gitu ya, dalam artian semua tumbuhan yang akan tumbuh nanti itu dimulai dari perkecambahan terlebih dahulu ya. Oke, lanjut. Nah, yang dimaksud dengan pertumbuhan, jadi pertumbuhan adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup yang ditandai dengan adanya penambahan ukuran yang bersifat irreversibel ya. Dimulai sejak kapan? Jadi pertumbuhan ya dimulai sejak terjadinya fertilisasi atau pembuahan ya. Fertilisasi kalau kalian ingat di pembelajaran kelas 11 ya, fertilisasi adalah pertemuan antara sel sperma dan sel telur ya, yang nantinya akan membentuk embrio. Nah, setelah itu biji akan berkecambah ya. Lanjut. Nah, sedangkan perkecambahan itu ditandai dengan apa? Jadi perkecambahan ditandai dengan munculnya plumula dan radikula pada biji. Nah, pasti di sini kalian bingung. Apa sih itu plumula? Apa sih radikula? Ya. Nah, istilah ini nanti akan kita bahas satu persatu ya. Yang jelas ini sudah Ibu sampaikan pengertian dari pertumbuhan, kemudian awal mulanya pertumbuhan itu sejak kapan. Nah, ini sudah kita bahas. Oke. Nah, ini kita masuk pada proses perkecambahan biji ya. Nah, jadi proses perkecambahan biji ini ada dua jenis. Ada tipe perkecambahan epigel dan satunya lagi ada perkecambahan hipogel. Perkecambahan epigel seperti pada gambar tersebut ya. Nah, kalian lihat proses perkecambahan di mana kotiledon ya terangkat ke permukaan tanah. Nah, pertumbuhan ini paling cepat terjadi pada saat awal-awal pertumbuhan.
Nah, kalian coba sambil dicari yang bagian kotiledon itu yang mana sih. Nah, bagian kotiledon di situ ada ditunjukkan ya. Nah, bagian yang warnanya agak warna apa ya, warna coklat muda lah ya, kan ada coklat gelap, ada yang coklat muda. Nah, coklat muda ini itu pembungkus ya, yang membungkus. Kemudian seiring bertambahnya usia tumbuhan, maka kotiledon ini akan terangkat dari dalam tanah ya. Nah, setelah itu setelah kotiledon itu sudah berada di atas permukaan tanah, maka akan muncul daun pertama ya. Seperti kalian lihat di situ ditunjukkan di bagian tengah-tengah kotiledon itu ada daun yang muncul ya. Nah, itulah daun pertama yang akan nantinya semakin membesar, kemudian berkembang lebih banyak lagi daunnya. Oke, kita lanjut. Nah, ini ada tipe perkecambahan hipogeal ya. Jadi untuk perkecambahan hipogeal, nah di sini kotiledonnya tetap di bawah tanah gitu. Nah, pertumbuhan paling cepat terjadi pada awal pertumbuhan. Nah, jadi kalian bisa melihat ya, di situ ada bagian yang ditunjukkan sebagai kotiledon, di mana dari awal mula biji itu berkecambah sampai biji itu berkembang menjadi tumbuhan. Lihat, kotiledonnya masih ada di bawah tanah ya, jadi tidak muncul di permukaan seperti pada proses perkecambahan epigel ya. Coba back dulu. Nah, tadi oke. Ini hipogeal. Oke. Kita balik ke slide. Bentar. Ini slide-nya ya, ini bentar ya, Ibu cari yang hipogeal. Nah, ini epigel. Nah, ini tadi epigel ya. Jadi perbedaannya itu di mana? Jadi perbedaannya pada letak kotiledonnya ya. Pada perkecambahan epigel, kotiledon akan terangkat ke permukaan tanah ya saat tumbuhan semakin berkembang. Sedangkan pada hipogel, kotiledonnya itu tetap berada di bawah tanah ya. Jadi perbedaan tipe perkecambahannya itu seperti itu. Oke, Bu harap kalian sudah paham sampai di sini ya. Oke, lanjut. Nah, jadi yang dimaksud dengan perkembangan itu apa? Nah, oke, jadi perkembangan adalah peristiwa perubahan biologis yang terjadi pada makhluk hidup yang ditandai dengan perubahan sifat dan tidak dapat diukur. Ya, ingat, perkembangan, kalau perkembangan itu tidak dapat diukur ya. Sedangkan pertumbuhan, pengertian pertumbuhan itu dapat diukur ya, misalnya tinggi tumbuhan, diameternya, beratnya ya, luasnya. Nah, itu bisa diukur. Sedangkan pada perkembangan ini karena mencakup aspek fisiologis di dalam tubuh, sehingga perkembangan ini tidak dapat diukur, tidak dapat dinyatakan dengan angka ya, seperti itu. Nah, pada tumbuhan ditandai dengan ketika tumbuhan menghasilkan gamet, bunga
atau buah, nah berarti itu tandanya tumbuhan tersebut sudah dewasa. Nah, misal kalau pada manusia kan mudah ya kita mengetahuinya, yang mana sih manusia yang sudah dewasa dan mana yang belum, mana sih yang beranjak remaja dan mana yang masih anak-anak. Kalau yang sudah remaja tentunya ditandai dengan masa pubertas ya. Nah, begitu pula dengan tumbuhan. Bagaimana kita mengetahui bahwa tumbuhan ini sudah dewasa? Nah, caranya jika tumbuhan tersebut sudah memiliki bunga, sudah berbunga atau berbuah, nah itu tandanya tumbuhan tersebut sudah dewasa ya, gitu. Nah, di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan ya. Ada 2 faktor nih. Yang satu faktor dalam atau internal. Yang kedua ada faktor luar atau lingkungan. Nah, faktor dalam tentu saja ini faktor yang terjadi di dalam tubuh tumbuhan itu ya, atau intraseluler yang terjadi di dalam sel. Contohnya gen ya. Jadi faktor gen, kemudian faktor hormon. Nah, yang kedua ini faktor lingkungan ya, yaitu faktor yang terjadi di luar tubuh tumbuhan. Contohnya nutrisi, cahaya, suhu ya, air, medium tumbuh atau tempat dia tumbuh, media dia tumbuh ya. Itu. Baik, nah sampai di sini tadi penjelasannya ya. Jika masih belum jelas, kalian bisa menanyakan di kolom komentar atau di forum ya, supaya kita bisa berdiskusi mengenai topik ini ya. Oke. Jadi itu tadi, jika kalian masih bingung bisa langsung bertanya dengan ibu, atau jika menurut kalian terlalu cepat ibu menjelaskannya, silahkan bisa di-reply lagi ya. Nah, ini macam-macam hormon tumbuhan. Oke, langsung aja supaya menyingkat waktu. Jadi macam-macam hormon tumbuhan ya. Ternyata tumbuhan juga punya hormon loh. Jadi bukan hanya manusia atau hewan ya yang memiliki hormon, tapi tumbuhan juga memiliki hormon ya. Yang pertama ada auksin, kemudian ini hormon auksin ya. Pertama kali diisolasi adalah IAA. Ini nama hormonnya ya, indole acetic acid. Nah, apa sih peranan auksin? Jadi peranannya meningkatkan perkembangan bunga dan buah, kemudian pembentukan buah, partenokarpi. 3, menghambat pertumbuhan tunas samping atau tunas lateral. Nah, 4, mencegah gugur daun. 5, merangsang perkembangan akar lateral. 6, merangsang pembelahan sel kambium fasikuler. 7, menyebabkan dominansi apikal ya. Jadi hormon yang sangat utama sekali pada tumbuhan. Kemudian ada hormon sitokinin ya. Nah, peranannya itu ya, merangsang pembelahan sel, memperkecil dominansi apikal, mengatur pembentukan bunga dan buah, mempercepat pertumbuhan memanjang. 5, menunda pengguguran daun, bunga, dan buah. Kemudian ada peranan giberelin ya. Oke. Bisa kalian baca ya, poin 1 sampai 5 itu peranannya. Kemudian ada asam absisat. Oke. Ada gas etilen, ada asam traumalin, ada kalin. Oke. Nah, jadi itu ya
hormon-hormon pada tumbuhan. Baiklah, sampai di sini dulu topik pembahasan kita hari ini. Nanti akan kita lanjutkan kembali pada pertemuan selanjutnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.